Halo Sobat Dakon, perkenalkan nama saya Milania Zmidan. Saya dari kampus STKIP Bina Insan Mandiri. Di sini saya akan mengkritik novel yang berjudul Perempuan yang Mendahului Zaman karya Chairul Djazmi. Oke, pertama kita langsung aja masuk ke unsur intrinsik. Jadi pada novel Perempuan yang Mendahului Zaman ini, saya akan menentukan tema dalam novel ini. Tema dalam novel ini adalah perjuangan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan pendidikan dan cara berpikir di tengah masyarakat yang masih erat dengan adat dan pandangan lama. Lalu untuk penokohan utama dalam novel ini yang bernama tokoh utamanya yaitu Rahma El Yunus. Lalu untuk tokoh pendukungnya itu ditemani dengan kakaknya yang bernama Zalanuddin Elbaya El Yunus. Lalu untuk alurnya itu alur maju karena menceritakan sudut pandang tokoh utama hingga mencapai konflik perjuangan dalam kesetaraan dan juga memperjuangkan tekanan sosial dalam masyarakat pada saat itu. Lalu untuk gaya bahasanya, di sini saya menemukan gaya bahasa yang pertama yaitu majas metafora, yang mana pada halaman 8 di sini memberi julukan kepada si tokoh utama yang bernama Rahma El Yunus ini, yang diberikan julukan ayam betina berkokok, yang maksudnya itu adalah perjuangan tokoh utama ini dalam melawan patriarki pada masa itu. Lalu yang kedua yaitu gaya bahasa deskriptif. Pada halaman 29 yang menyatakan di situ ia harus sekali lagi minta izin, ia akan mengemukakan niatnya, matanya bagai elang, matanya berbinar tak kalah tajam. Cita-cita itu sudah dibungkus dengan tekad. Di situ menggambarkan tekadnya dia yang kuat untuk memperjuangkan hak perempuan terhadap ketidakadilan di masyarakat untuk memperoleh keadilan yang seharusnya setara. Lalu untuk yang terakhir berikutnya yaitu amanat. Pesan yang disampaikan pada novel ini yaitu harus berani kuat tekad untuk melawan yang namanya kebenaran, apalagi dalam memperjuangkan keadilan seorang perempuan. Kita memiliki hak yang setara di depan masyarakat. Jadi kita harus berani mengungkapkan kebenaran tersebut dalam melawan ketidakadilan. Lalu untuk latar tempat pada novel ini yaitu di Sumatera Barat, Indonesia. Lalu untuk latar waktunya yaitu pada masa kolonial Belanda. Lalu untuk latar sosialnya masyarakat Minangkabau yang masih berpaku erat terhadap patriarki dan masih berpegang erat dengan adat pada masa itu. Lalu berikutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik. Oke. Pada novel ini letak yang pertama yaitu latar belakang penulis. Jadi kenapa penulis pada saat itu tertarik menulis novel tersebut? Karena
Karena pengarangnya tertarik dengan melihat sosok perjuangan tokoh utama dalam memperjuangkan keadilan pada masa itu untuk kesetaraan hak pada perempuan. Novel ini tuh menceritakan tentang bagaimana pandangan agama dan belajar lebih dalam tentang dakwah kepada Allah. Lalu itu aja sih Bu. Sudah. Sekian Sobat Dakon, terima kasih dan selamat siang.